Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya, di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalat. Di pertemuan yang ketujuh kalau tidak salah, ya. Kita masih melanjutkan tentang bab al-wadi al-wadi'ah dan masuk masalah keempat yaitu tentang itlafat atau kerusakan, ya, atau pengerusakan harta ketika seorang, ya, entah itu meminjam, entah itu mengambil tanpa izin barang orang lain, ya, kemudian dia merusakkannya entah itu dengan sengaja ataupun tidak, ya, maka poin-poin itulah yang nanti akan dibahas dalam pertemuan ini, ya. Baik, di sini muallif menuliskan diharamkan melakukan penganiayaan terhadap harta orang lain atau mengambilnya tanpa hak. Oke, ini muttafaq dan ini ma'lumun minad dini bid-darurah, ya, pasti semua orang mengetahuinya, ya. Kita haram untuk merusak harta orang lain, ya, dengan sengaja atau menghabiskan barang orang lain tanpa haknya. Misalnya ada makanan punya orang lain, ya, entah itu buah-buahan, entah itu apa namanya makanan pokok dan lain sebagainya dimakan dengan tanpa izin, maka ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Siapa yang merusak harta orang lain yang terpelihara atau muhtaram, maka ia wajib menggantinya. Oke, setelah tadi kita tahu kita nggak boleh untuk makan harta orang lain tanpa hak. Kalau, ya, apa namanya seorang merusak harta orang lain, entah itu dengan sengaja ataupun tidak, maka ia wajib untuk menggantinya. Ya, misalnya dia apa namanya minjem motornya temannya atau tetangganya. Kemudian dia menggunakannya dan qadar Allah terjadi eh, apa namanya kerusakan di sana. Maka ia wajib menggantinya. Apabila itu memang disebabkan karena dia, ya, entah itu karena sengaja ataupun tidak, ia tetap wajib untuk menggantinya. Karena itu merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab. Begitu pula siapa saja yang menyebabkan rusaknya harta orang lain seperti membuka tali pengikat atau pintu kandang hingga binatang keluar dan merusak, maka ia menanggung akibatnya. Ya, ini contoh-contoh dalam kitab fikih klasik, ya, fikih klasik yaitu pembahasannya seputar pertanian dan peternakan. Kalau buka pintu kandang kemudian hewannya kabur, ya, maka orang yang membuka ini wajib untuk menanggung akibatnya. Dia cari dulu hewan tersebut, ya, datangkan kembali. Kalau tidak mungkin, ya, baru dia nanti ganti sesuai dengan nominalnya. Ya, semakin mahal berarti semakin besar yang harus dia ganti. Bagi pemilik hewan ternak, wajib menjaga hewannya pada malam hari agar tidak merusak tanaman atau membahayakan orang lain, ya. Artinya ketika memasuki waktu malam, hewan-hewan yang biasanya digembalakan, ya, seperti kambing, ya, masih di beberapa tempat kambing itu digembalakan, atau onta, ya, di Timur Tengah juga masih digembalakan. Ketika masuki waktu malam, maka hendaknya hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kandangnya, ya. Kalaupun nanti terjadi, kalau jika di malam hari nggak dimasukkan ke kandang, ya, kemudian terjadi pencurian ataupun kecelakaan, ya, dia masuk ke jalan kemudian menyebabkan kecelakaan di jalanan, maka ini apa namanya menjadi tanggung jawab pasang pemilik tadi. Kalau hewannya diambil, dia curi, maka itu dia tidak bisa apa namanya meminta haknya, ya, karena memang orang yang yang punya hewan memiliki kewajiban untuk menjaganya di malam hari. Jika ia lalai dan terjadi kerusakan, maka ia wajib mengganti. Karena Rasulullah SAW memutuskan pemilik tanaman bertanggung jawab menjaganya pada siang hari dan pemilik hewan menjaganya di malam hari. Apa yang dirusak oleh hewan di malam hari maka menjadi tanggung jawab pemiliknya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih.
Ya, dan ini merupakan dasar dari apa namanya hal-hal yang sifatnya seperti ini ya, dalam pertanian dan peternakan dalam menjaganya ya. Jadi petani menjaga tanamannya di siang hari. Ya, dia bertanggung jawab di situ. Dan peternak menjaga hewan-hewannya. Maksudnya di sini adalah mengkondisikan dan memasukkannya ke dalam kandang ketika masuknya waktu malam, ya, supaya dia tidak merusak ya tanaman ataupun tidak menyebabkan kecelakaan di jalanan. Karena harta dan jiwa kaum muslimin adalah sesuatu yang terhormat atau muhtaram, maka haram melampaui batas atau menyebabkan kerusakan padanya. Adapun orang yang menyerang atau as-sa'il, baik manusia ataupun hewan, bila tidak dapat ditolak kecuali dengan membunuhnya, lalu ia terbunuh, maka tidak ada tanggungan atau tidak ada dosa dan tidak wajib ganti rugi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man urida maluhu bighairi haqqin faqatala fakutila fahuwa syahid." Barang siapa yang diserang untuk dirampas hartanya tanpa hak, lalu ia melawan hingga terbunuh, maka ia mati syahid. Ya, tentu saja ini eh, hukum asalnya seperti itu. Ya, ketika ada dibegal ya, misalnya dibegal, maka sebisa mungkin dilawan. Tetapi itu pun ya, tidak serta merta apa namanya dibalas dengan yang semisal ya, misalnya begalnya bawa parang, maka apakah kemudian kita dalam membela diri kita juga bermain parang juga? Maka sebenarnya dalam syariat Islam sendiri tidak demikian ya. Sebisa mungkin kita hindari pertikaian ataupun pertumpahan darah walaupun itu terhadap as-sa'il ya, orang yang menyerang atau yang begal. Kecuali jika memang tidak bisa ditahan ya, tidak bisa dilumpuhkan kecuali dengan cara dibunuh ya atau di apa namanya istilahnya dilumpuhkan tangan atau kakinya ya. Maka itu menjadi jalan terakhirnya ya. Dan hal-hal ini pun juga yang dijadikan sandaran oleh bagian keamanan di banyak negara ya. Di banyak negara termasuk juga di Indonesia ketika ada korban ya maka sebisa mungkin korban ini menahan pelakunya atau mencegahnya dengan tanpa menyakitinya ya walaupun tentu saja ada banyak kekurangan dalam penerapannya dan juga dalam hukum-hukum yang dirumuskan oleh para pemerintah ada beberapa kekurangan ya tetapi pada asalnya ya sang korban di sini memang berhak untuk membela diri tetapi bukan berarti dia membunuh balik ya bukan berarti dia membunuh balik. Bukan berarti sang korban ini ketika diberikan hak untuk membela diri, akhirnya dia meluapkan emosinya atau merasa di atas angin karena adanya hadis ini. Tidak demikian ya. Dia hanya berhak untuk menahan ataupun melumpuhkan, ya, menahan atau melumpuhkan. Jadi melawannya dengan cara seperti itu, ya. Misalnya kalau misalnya apa namanya pembegalnya ini bersenjata, kita ambil senjatanya, ya. Atau kita misalnya pakai kayu, kemudian kita uh, tangkis senjatanya sehingga kemudian setelah itu tetap dilumpuhkan dengan tanpa dibunuh ya sebisa mungkin dia dilumpuhkan dengan cara-cara yang ma'ruf juga. Oke. Dan barang siapa yang merusak benda-benda yang diharamkan oleh Allah seperti alat musik, salib, bejana khamar, buku-buku kesesatan dan bid'ah, majalah atau media maksiat, maka tidak ada tanggungan atasnya asalkan dilakukan dengan izin pengawasan penguasa demi menjaga kemaslahatan, menjaga kerusakan dan menghindari fitnah. Oke, ya. Untuk barang-barang yang haram, ya, maka merusaknya sebenarnya dalam aturan Islam ini tidak ada dendanya atau dia tidak wajib untuk mengganti rugi. Ya. Tapi dengan catatan asal dilakukan dengan izin dan pengawasan penguasa. Memang itu merupakan barang-barang yang dilarang beredar oleh penguasa ya. Jadi ada dua lapis ya. Pertama adalah memang ini barang yang diharamkan oleh Islam, oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian negara juga melarang beredarnya barang-barang tersebut. Maka ini boleh bagi orang awam untuk memusnahkannya seperti anggap saja apa namanya eh, narkoba dan sejenisnya. Ya, narkoba dan sejenisnya dari obat-obatan terlarang, maka ini dilarang oleh agama, oleh Islam. Kemudian juga penguasa melarang adanya obat-obatan terlarang tersebut. Maka memusnahkan barang-barang itu, ya, itu tidak wajib untuk mengganti rugi, ya. Tapi tentu saja dengan cara-cara yang bijak, ya, dengan cara-cara yang bijak, bukan dengan cara sweeping ataupun menghancurkan tempat-tempat tersebut.
Ya, karena jika dilakukan dengan emosional atau tanpa kebijaksanaan, maka hanya akan menimbulkan madarat-madarat berikutnya. Ya, hanya akan menimbulkan madarat-madarat berikutnya. Jadi kita tidak orang awam ya tidak diperkenankan untuk membakar misalnya rumah produksi narkoba. Karena itu nanti akan berurusan dengan banyak pihak ya. Karena mereka pasti punya banyak komplotan, entah itu dari kalangan mereka sendiri ataupun dari kalangan kepolisian dan lain semacamnya yang saling backup membackup ya. Maka itu perlu kebijaksanaan. Kita serahkan itu, laporkan itu kepada pihak yang berwajib. Baik. Itu tentang al-itlafat ya. Sekali lagi untuk barang-barang yang berharga, maka apabila terjadi pengerusakan baik itu dengan sengaja ataupun tidak, maka dia wajib untuk mengganti barang tersebut. Kemudian ya, apabila kita diserang ya atau dibegal, maka diizinkan oleh syariat untuk melawannya, tetapi bukan berarti membunuhnya. Ya, jadi hanya dengan dilumpuhkan saja. Ya, itu hukum asalnya. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang merusak benda-benda yang diharamkan, maka ia tidak wajib untuk menggantinya, ya. Tidak ada ganti rugi di situ, asalkan itu memang sudah diberikan izin dan pengawasan dari penguasa. Yang barangnya memang merupakan barang haram dan dilarang untuk beredar di negara tersebut. Ya. Maka boleh untuk dimusnahkan barang-barang itu. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang ghosab atau perampasan hak orang lain. Tentang ghosab dan perampasan hak orang lain. Oke, silakan Bapak Engkus untuk membaca Al-Bab Al-Khamis Ashar fil Ghosbi. Tafadhal jika Pak Engkus bisa, silahkan. Al-Babu Al-Khamis Ashar fil Ghosbi. Bacanya sudah ada di layar. Baik, Al-Babul Khamis Ashar fil Ghosbi wa fihi mas'alatani. المسألة لا تعريفه وحكمه تعريفه الغصب لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق. Nah, definisi ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu dengan cara yang zalim. Adapun secara syar'i yaitu menguasai atau mengambil hak orang lain secara zalim dan sewenang-wenang tanpa hak. Ya. Ghasab itu eh, secara definisi adalah mengambil orang lain dengan hak orang lain sewenang-wenang tanpa hak. Ya. Baik. Wa hukmuhu muharram. Ya. Jadi mengambil barang orang lain tanpa izin itu hukumnya adalah diharamkan. Dan ini merupakan ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang haramnya mengambil hak orang lain tanpa izin. Baik itu di depannya, kalau di depannya disebut ghasab, merampas, kalau di belakangnya berarti mencuri. Ya. Di antara dalil-dalil diharamkannya ghasab adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Manik tata'a shibran minal ardi zulman, tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i ardin." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka ia akan dikalungi dosa tanah itu pada hari kiamat sampai 7 lapis bumi. Ya, jadi ghasab ini bisa berupa harta, entah itu hewan, entah itu motor, entah itu tanaman, ya, ataupun sampai tanah. Ya, mengambil tanah atau mematok tanah tanpa hak ya yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ya
mematok tanah atau menggeser patok-patok tanah itu juga termasuk perbuatan ghosab. Ya, dan ini hukumannya sangat berat ya. Dia akan dikalungi ya, tanah itu pada hari kiamat sampai 7 lapis bumi. Entah itu secara hakiki ataupun kiasan. Artinya dosanya memang besar ya. Dan ini termasuk salah satu kabair ya. Imam Az-Zahabi memasukkan ini sebagai salah satu bagian dari dosa-dosa besar. Yaitu perbuatan ghosab yang salah satunya adalah itu tadi menggeser patok tanah atau mengambil tanah orang lain mengaku itu bagian dari dirinya. Komanya sangat berat ya. Pada hari kiamat dia akan dikalungi tanah itu. Oleh karenanya, siapapun yang masih memegang hak orang lain wajib bertaubat kepada Allah, mengembalikan hak tersebut dan meminta kehalalan dari pemiliknya sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar maupun dirham. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu yaumal qiyamah." Ya. Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, yaitu berkaitan dengan kehormatan ataupun hartanya, maka hendaknya ia meminta kehalalan darinya hari ini, ya, meminta maaf ya kalau dia menyinggung perasaannya atau menyinggung kehormatannya, maka dia meminta maaf dan mengganti reputasinya. Kalau reputasinya sudah tercoreng, maka dia wajib untuk mengganti reputasinya atau memperbaiki namanya. Ya, kalau dia sudah mencitra burukan namanya, maka ia wajib untuk memperbaiki citranya. Kalau kemudian di sini, jika dia mengambil hartanya, ya, jika dia mengambil hartanya dengan tanpa izin, maka dia wajib untuk dikembalikan harta tersebut. Ya, semakin besar yang dia ambil, maka semakin besar pula yang wajib dia bayarkan. Nabi katakan, qabla ayil alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang di mana tidak ada dinar maupun dirham, yaitu pada hari kiamat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Ya. Kalau dia punya amal saleh, ya, maka akan diambil darinya sesuai kadar kezalimannya. Ya. Misalnya kalau dia ya mengambil harta orang lain atau merampas jabatan ataupun kedudukan orang lain tanpa izin ya, selama 5 tahun, maka amalan soleh yang dia lakukan selama 5 tahun tadi yang berkaitan dengan hal itu akan diberikan kepada orang yang dizolimi. Ya. Dan begitu terus ya. Semakin lama dia berbuat zalim dan semakin besar efeknya, maka itu akan menjadi apa namanya kerugian yang besar baginya. Amal soleh yang selama ini dia kumpulkan, dia kerjakan, maka sedikit demi sedikit akan apa namanya dicabut darinya, ditransfer nanti kepada orang yang dizalimi. Kemudian, oh ilam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Ya. Dan belum cukup sampai situ, kalaupun seandainya amal solehnya sudah habis karena saking banyaknya dia menzalimi orang lain, ukhidha min sayyiati sahibihi. Maka dosa saudaranya tadi yang dizolimi akan diambil dan dibebankan kepadanya. Ya, amal solehnya habis, kemudian dia malah mendapatkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang dizoliminya. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan perbuatan yang sangat berat ya, yang sangat berat. Oleh karenanya ya, dunia ini adalah sementara, dunia ini cuma sebentar, dunia ini pun juga tidak begitu berharga, ya. Tidak perlu sampai kita mengambil barang orang lain, mengambil harta orang lain, ya, merampas ya, jabatan orang lain, ya, karena akibatnya jauh lebih buruk, ya, kerugiannya begitu besar, ya. Mungkin kita bisa apa namanya, ketika ada seorang ingin mengambil harta orang lain, mungkin dia hanya mendapatkan sedikit saja, entah itu 1 juta atau berapa juta saja. Namun kerugian yang nanti akan dia dapatkan di akhirat begitu besar. Ya. Amal soleh yang selama ini dia kumpulkan
akan hangus diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalaupun nanti dia sudah nggak punya amal soleh lagi, ya, maka nanti akan diberikan amal keburukan, ya. Dosa-dosa dari orang yang dizaliminya akan ditransfer kepadanya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Oke, sekarang kita akan masuk ke masalah astani ya, masalah yang kedua tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan barang ghasab. Oke, yang pertama wajib atas orang yang merampas untuk mengembalikan barang yang dirampas dalam keadaan sebagaimana asalnya, yaitu pada hari dia mengambilnya. Jika ia merusak atau menghilangkannya, maka wajib mengganti dengan barang pengganti, ya. Misalnya dia punya motor, ya, dalam kondisi baru, ya. Kemudian ada orang mengambil motor tersebut, ya. Dipakailah dia beberapa tahun sampai dalam kondisi motor itu sudah ada kerusakan di sana sini. Maka akhirnya dia ketangkap, ya. Akhirnya dia tertangkap, ya, kemudian diadili dan diminta untuk mengganti barang itu sesuai dengan kondisi di mana dia mengambilnya. Kalau dia dalam kondisi barang tadi digosok dalam kondisi masih bagus, maka dia wajib mengganti, ya, dengan barang yang semisal dengan apa namanya kondisi yang semisal. Motor baru maka dia juga ganti dengan motor yang baru, bukan dengan motor yang tadi, ya, karena motor tadi pun sudah berbeda kualitasnya, maka dia wajib untuk menggantinya dengan motor yang baru yang kondisinya sama seperti ketika dia ambil tadi. Oke, yang kedua, ghosib wajib mengembalikan barang beserta setiap tambahan ataupun peningkatan nilai, baik tambahan itu terpisah maupun menyatu dengan barang, seperti pertumbuhan, keuntungan, hasil, dan sebagainya. Oke, ini yang kedua ini untuk barang-barang yang sifatnya investasi atau yang terus-menerus naik harganya. Ya. Maka jika misalnya tanah, ya, ketika seorang menggeser patok tanah, ya, mungkin hanya sekitar 10 meter saja di tahun 80-an. Ya, mungkin di tahun 80-an tanah itu masih uh, hanya sekitar 500 perak, ya. 500 perak ya, tetap saja di masa itu besar, cuman masih sangat murah sekali, ya. Kemudian di tahun 2026, ya, akhirnya dia disidangkan atau diminta untuk mengembalikan tanah tersebut. Dan ternyata di tahun 2026 harga tanah sangat melonjak sekali. Yang dulunya cuma 500 perak kemudian berubah menjadi ratusan juta. Ya, 10 meter, anggap saja satunya sekitar 2 juta, kemudian dikali apa lebarnya atau panjangnya, sehingga hasilnya menjadi ratusan juta. Yang mungkin di zaman tahun 80-an dia beli sekitar 20.000 atau 50.000. Ketika di tahun 2026 harganya sudah sampai ratusan juta, maka sang ghosib ini, orang yang menggosok tadi, wajib mengembalikan tanah itu. Ya, kalau misalnya tanah itu eh, nggak bisa dikembalikan atau mau ditebus, ya, ditebus, maka wajib ditebus dengan nominal harga sekarang. Nominal harga sekarang, ya. Ini ketentuannya untuk barang-barang yang memang sifatnya bertambah, ya. Harganya selalu bertambah. Maka dia wajib untuk dikembalikan sesuai dengan penambahannya. Ya, atau kalau di zaman dulu, oh ya, adalah hewan, ya. Ketika seorang menggosok hewan, misalnya kambing bunting, ada kambing, ada janinnya di dalam perutnya, dia curi, ya. Dia ambil. Kemudian kambing itu beranak pinak, ya, muncul anaknya satu dua dan seterusnya, dan dibiarkan beberapa tahun kemudian sampai kambingnya mencapai jumlah puluhan ataupun ratusan, ya, puluhan atau ratusan. Maka ketika dia ditangkap, ya, karena kasus pencurian tadi atau pengkosopan tadi, maka dia wajib untuk mengembalikan, ya, kambing itu beserta dengan anak-anaknya tadi, ya.
anak-anaknya tadi yang entah itu puluhan atau mungkin sampai ratusan itu wajib semuanya dikembalikan ya. Jadi setiap pertumbuhan keuntungan ya, dari barang-barang yang memang bisa bertambah nilainya itu semuanya wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya. Oke. Yang ketiga, jika ghasib membangun atau menanam di atas barang rampasan, maka pemilik sah boleh menuntut agar bangunan atau tanaman itu dicabut atau dibongkar. Ya, ya. Jadi jika orang tanpa izin membangun atau menanam di atas barang yang atau tanah yang bukan miliknya, yang dia tidak punya hak di situ, nggak pada suratnya, ya. Kemudian sang pemilik sah, ya, sang pemilik sah, entah itu pribadi ataupun negara, boleh menuntut agar bangunan itu tadi dicabut atau dibongkar. Ya, ya. Jadi kalau bangun suatu bangunan, pastikan dulu tanahnya memang sudah jelas, ya, bukan tanah sengketa ataupun bukan tanah yang memiliki yang sertifikatnya tidak jelas ya. Jadi usahakan ketika membangun suatu bangunan yang besar, usahakan tanah tersebut jelas. Karena banyak sekali kasus-kasus bangunan didirikan di atas tanah yang masih merupakan tanah sengketa ya. Biasanya pemilik aslinya sudah meninggal, sebagian ahli warisnya menjual, tetapi sebagian tidak mau untuk menjualnya. Sehingga statusnya masih merupakan belum jelas ya, belum jelas semuanya. Maka orang yang pemilik sah tadi diizinkan oleh syariat untuk mengambil tanahnya. Kalaupun tanahnya sudah ada bangunan dan sang pemilik sah menuntut untuk membongkar, maka dia punya hak di sana. Ya, dia punya hak untuk membongkar atau membersihkan tanah tersebut. Ya, atau opsi yang kedua, wajib untuk mengganti rugi. Dia berhak untuk menuntut ganti rugi dengan harga yang sepadan, ya, yang memang harga pasarannya seperti itu. Ya, kalau misalnya tanahnya sekitar 2 juta per meter, maka dia boleh untuk menagih sesuai dengan harga tersebut. Ya. Dia tidak boleh mengambil harga berkali-kali lipat di luar harga tanah itu. Ya. Jangan sampai tanah 2 juta kemudian dia jual 10 juta. Ya. Itu merupakan bentuk melampaui batas. Oke, yang keempat, jika barang yang dirampas berubah bentuk, berkurang atau harganya menurun, maka ghasib wajib mengganti kerugiannya. Ya, pinjam motor, kemudian motornya menggosok motor, kemudian motornya rusak, maka dia wajib ganti. Ya, kalau bisa diganti diubah seperti semula, kalau enggak berarti dia wajib untuk mengganti dengan barang yang lain yang semisal. Yang kelima, perampasan juga bisa terjadi melalui cara-cara tidak langsung, seperti melalui gugatan palsu dan sumpah dusta. Ya, al-khusumatu wal aiman al-fajirah. Ya, jadi ini biasanya orang yang ahli dalam bermain hukum, ya. Dia berpura-pura, ya, kemudian dia menyewa pengacara dan sejenisnya supaya dia bisa memenangkan gugatan tersebut yang memang sebenarnya itu bukan haknya. Ya. Jadi hal ini tentu saja merupakan bagian dari dosa besar. Ya, sumpah palsu. Yang keenam, segala bentuk transaksi atau tindakan hukum yang dilakukan ghasib atas barang rampasan adalah batal kecuali jika diizinkan oleh pemilik yang sah. Ya. Misalnya ada orang merampas tanah atau mengambil tanah tanpa izin, kemudian mendirikan usaha atau mendirikan toko di situ. Ya, ada tanah diambil tanpa hak, kemudian dia bangun toko di atasnya. Ya. Maka segala bentuk transaksi yang dilakukan di toko tersebut adalah transaksi yang batil. Ya. Transaksi yang batil. Yang statusnya masih tergantung bainal halal wal haram. Ya. Lebih dekat kepada haram. Karena dilakukan di tanah yang bukan miliknya. Ya.
Jadi dia wajib untuk mengambil penghalalan atau mengambil izin dari pemilik yang sah. Dia wajib lapor ya. Dulu kami bangun toko di tanah ini ya. Di tanah ini kami dapat keuntungan sekian 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 ya. Kemudian minta penghalalannya. Jika dia mengizinkan maka dia berhak atau boleh untuk mengambil keuntungan dari situ di tahun-tahun yang tadi. Namun jika sang pemilik meminta misalnya bagiannya juga, maka dia wajib untuk membayar bagiannya, bagian dari sang pemilik sah tadi. Ya, mungkin sang pemilik sah ingin, oh kalau gitu, anggap saja kamu sewa tempat di tanah saya, ya. Sewa tempat di tanah saya, maka bayar ya per tahun misalnya sekitar 20 juta, ya. Kalau kamu sudah 5 tahun di situ, ya berarti bayar sekitar 20 kali 5 ya 100 juta. Dan seperti itu, ya. Jadi sangat berbahaya sekali ya, apabila kita melakukan sebuah transaksi di atas tanah yang belum jelas. Ya. Baik, itu tadi tentang ghosab ya. Ghosab merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Ya. Dalilnya banyak ya, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran yang melarang dari praktek tersebut. Dan juga banyak dalil yang menyebutkan tentang apa namanya hukuman bagi siapa saja yang melakukan ghosab ya, entah itu ghosab harta, entah itu ghosab tanah, ghosab jabatan dan semacamnya. Oke. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya tentang as-sulhu atau perdamaian. Ini masih panjang. Baik. Kita masuk bab tentang as-sulhu atau perdamaian. Terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama tentang makna dan juga dalilnya. As-sulhu yaitu upaya untuk mencari perdamaian atau bahasa kitanya negosiasi ya. Negosiasi jika ada konflik, jika ada apa namanya? Sengketa, sengketa lahan, sengketa tanah ya. Ataupun hal-hal lain yang sifatnya adalah pertikaian yang biasanya menyangkut dari harta, maka kita wajib diminta untuk melakukan negosiasi. Sebisa mungkin itu diselesaikan dengan sama-sama ya, kerelaan dari kedua belah pihak. Oke, as-sulhu secara bahasa yaitu at-taufik, yaitu menghilangkan perselisihan. Adapun secara syar'i, definisi yang digunakan oleh para ahli fikih dalam bab muamalat apa itu sulhu? As-sulhu adalah akad yang dengannya berakhir persengketaan antara dua pihak yang berselisih. Ya, jadi jika ada dua belah pihak yang berselisih tentang suatu harta, tanah dan yang lainnya, maka wajib untuk dilakukan negosiasi. Bisa dengan dua belah pihak itu sendiri atau dengan mediator. Ya. Bisa dengan mediator dari pihak ketiga atau bisa dengan pengadilan dan sejenisnya. Ya, jadi ala kulli hal persengketaan itu wajib untuk segera diselesaikan. Oke, dalil-dalil pensyariatan tentang wajibnya sulhu, negosiasi atau perdamaian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, "Was-sulhu khair." Dan perdamaian itu lebih baik daripada pertikaian. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Jika ada dua golongan dari kaum mukminin berperang, entah itu karena rebutan kekuasaan atau karena rebutan tanah, ya, atau karena rebutan harta, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya, ya. Mendatangkan pihak negosiator dari kedua belah pihak. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin."
au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau mendamaikan antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan itu, ya, melakukan tadi negosiasi, ya, atau mencari kedamaian, ya, di antara kedua belah yang bertikai, dia melakukan karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberikannya pahala yang besar. Kemudian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin, illa sulhan ahalla haraman atau harrama halalan." Perdamaian atau negosiasi itu hukumnya adalah boleh atau mubah di antara kaum muslimin. Illa sulhan ahalla haraman, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering melakukan perdamaian di antara manusia. Oke. Di antara para sahabat, ya, yang rebutan sumber air, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka solusi, ya, bagaimana supaya keduanya bisa mendapatkan air untuk pertaniannya dan sejenisnya. Dan ijma kesepakatan ulama, seluruh umat sepakat atas disyariatkannya perdamaian di antara manusia dengan niat mencari ridha Allah, kemudian ridha pada para pihak yang berselisih. Oke, kesimpulannya negosiasi atau sulhu itu merupakan hal yang baik, hal yang sangat ditekankan, baik itu dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma kaum muslimin. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sulhu. Setelah kita tadi tahu definisi, gambaran globalnya dan juga dalil-dalil eh, tentang disyariatkannya sulhu, kita masuk ke jenis-jenis. Di antara jenis-jenis negosiasi, yang pertama adalah sulhu antara suami dan istri ketika dikhawatirkan terjadinya perselisihan, ya. Ketika terjadinya ketidakcocokan atau ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan, ya, yang ingin terjadinya perceraian atau perpisahan, maka butuh negosiasi, butuh juru damai di situ untuk mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri. Ya. Dan ini lebih baik jika menggunakan pihak ketiga. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما." Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, antara suami dan istri, maka kirimkanlah seorang hakim penengah dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ya, jadi ada pihak laki-laki, ya, mengutus utusan, pihak perempuan juga mengutus utusan. Kemudian rembukan di sana, musyawarah di sana. Apa baiknya, apakah pernikahan ini dilanjutkan ataupun tidak? Ya, maka dicari titik tengahnya. Ya, maka butuh pihak ketiga ataupun yang berikutnya itu memberikan masukan, untuk memberikan koreksi, ya, untuk menyadarkan yang salah, ya, atau untuk, ya, memberikan nasihat-nasihat yang dibutuhkan dari suami dan istri tadi. Ya. Baik. Dan jika seorang istri khawatir suaminya tidak lagi tertarik atau berpaling darinya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima yusliha bainahuma sulha aw sulhu khair." Jika seorang wanita khawatir suaminya akan berlaku nusyuz, tidak adil, ya, mungkin dia punya dua istri dan dia merasa dicuakkan, apa namanya, ditinggalkan atau berpaling darinya, suaminya tidak lagi mengurus istrinya, tidak lagi memberikan nafkah, tidak lagi memberikan perhatian, tidak lagi mengajaknya berbicara, ya. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang baik di antara mereka, ya. Maka butuh juru damai, ya, untuk mendamaikan keduanya, butuh orang yang bijaksana untuk memberikan nasihat bagi mereka. Ya, bagaimana baiknya untuk selanjutnya, apakah kembali eh, kepada ikatan pernikahan yang baik, yang kuat, ataukah ingin berpisah dengan cara baik-baik, ya.
Jika mungkin tidak bisa disatukan kembali, maka berpisahlah dengan cara yang baik ya. Wassulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik ya. Tentu saja kembali kepada pernikahan ya, atau tidak terjadinya perceraian itu tentu saja lebih baik daripada adanya perceraian ataupun perpisahan. Baik. Kemudian yang kedua, sulhu antara dua kelompok kaum muslimin yang berperang ataupun yang bertikai. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslu bainahuma. Ya, jika ada dua kelompok dari kaum mukminin yang berperang, fa aslu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Ini entah itu berperang seperti di zaman dulu ya, seperti di zaman dulu berperang karena merebutkan kekuasaan ya. Biasanya faktornya kaum muslimin berperang itu karena rebutan kekuasaan. Ya, entah itu yang terjadi di zaman tabi'in, zaman sahabat pun juga ada segelintir, dan juga zaman-zaman berikutnya. Ya. Kalau di zaman sekarang ya berarti pertikaiannya ketika ada pemilu, ya, ketika ada pemilihan calon presiden, biasanya terbagi menjadi beberapa belah pihak, kemudian ya masing-masing merasa lebih baik, masing-masing kemudian menjelekkan pihak lawannya dan seterusnya. Fa'aslihu bainahuma, Allah katakan, damaikanlah mereka berdua. Ingatkanlah bahwasanya itu merupakan hal-hal yang apa namanya tidak berharga di sisi Allah. Itu ingatkanlah bahwasanya hal-hal ada yang lebih utama daripada perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh, perebutan politik dan seterusnya. Yaitu perdamaian dan kesatuan itu lebih penting daripada pertikaian dan perpecahan. Baik. Kemudian yang ketiga, sulh antara kaum muslimin dan orang kafir yang sedang berperang ya, itu atau istilahnya gencatan senjata. Ya, karena biasanya ketika negara berperang, saling berperang akan menyeret-nyeret sekutu-sekutunya ya. Seperti yang mungkin sekarang terjadi antara Amerika dan Iran ya. Maka kaum muslimin ya, seperti yang dilakukan oleh negara Pakistan ingin mengadakan negosiasi ya supaya tidak terjadi perang yang lebih besar, lebih berat. Karena imbasnya pasti akan berdampak kepada yang lainnya juga, apalagi di skala global seperti saat ini. Ya, yang mana satu negara pasti bergantung dengan negara yang lain. Jika ada satu negara yang apa namanya sedang konflik, apalagi itu merupakan negara-negara pemasok sumber energi, maka pasti akan berdampak kepada negara yang lain. Maka negosiasi ya atau perdamaian itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Oke, yang keempat, sulh antara pihak yang berselisih dalam hal selain harta, ya, ya seperti jabatan atau seperti hal-hal yang semisal. Dan yang kelima, sulhu atau perdamaian antara pihak yang berselisih dalam hal harta. Dan ini yang menjadi fokus pembahasan fikih di sini. Ya, yang mesti menjadi topik di bab fikih muamalat, sulhu biasanya berkaitan dengan harta. Karena sulhu atau negosiasi dalam perang itu biasanya dikaji dalam bab apa namanya siasah syariah atau politik Islam. Kemudian sulhu dalam hubungan suami istri itu biasanya dibahas dalam kitab fikih nikah atau ahwal syasyiyah dan sejenisnya. Ya. Adapun dalam bab muamalah, maka yang dikaji biasanya yaitu tentang ikrar dan ingkar. Oke, yaitu di poin yang kelima ini. Sulh antara pihak yang berselisih dalam hal harta ada dua. Yang pertama, as-sulhu ma'al iqrar. Iqrar artinya pengakuan. Ya, negosiasi dengan pengakuan. Ada dua bentuk, yaitu yang pertama ibra, yang kedua muawadah. Apa itu ibra dan apa itu muawadah? Yang pertama ibra dulu, yaitu perdamaian atas jenis hak yang diakui. Misalnya seorang mengakui memiliki utang kepada orang lain, lalu pihak yang berhak menggugurkan sebagian utangnya dan mengambil sebagian yang lainnya. Ini disebut ibra, pembebasan sebagian hak dan dengan lafaz sulhu. Hukumnya boleh dengan syarat bahwasanya pihak yang menggugurkan adalah orang yang sah melakukan hibah dan sulhu itu disyaratkan dalam pengakuan.
Oke ya, jadi ada A, aku punya piutang kepada B. Ya, A bilang, "Hai B," gitu. "Kamu punya utang kepada saya ya, 1 juta." Nah, biasanya nominalnya nggak terlalu besar, ibro di sini. Kalau nominalnya besar, biasanya tidak mungkin ibro. Ya, jadi A berkata kepada B, "Wahai B, dulu kamu pernah punya utang kepada saya 1 juta. Sekarang kembalikan utangmu itu 1 juta." B berkata, "Loh, apa yang telah saya lakukan kepada kamu gitu? Apakah benar saya punya utang kepada kamu 1 juta? Mana buktinya?" Ya. Tetapi si A kemudian ya berbelit-belit. Intinya si A merasa yakin dia pernah ngutangin B, tetapi dia tidak punya bukti. Dan si B juga tidak apa namanya merasa tidak pernah berhutang kepada si A. Merasa ya. Jadi masing-masing merasa benar. A merasa pernah ngutangi, B juga pernah merasa tidak pernah berhutang. A tidak bisa memberikan bukti, B juga tidak bisa memberikan kebersihan dirinya, ya, tidak bisa menunjukkan kebersihan dirinya. Ya, dia cuma bisa menolaknya dengan sumpahnya. Oke, maka di sini disyariatkan sulhu atau perdamaian, negosiasi. Ya, daripada pecah, daripada apa namanya terjadinya pertengkaran antara A dan B, maka kemudian si B ini bilang kepada A, "Saya nggak pernah merasa utang sama kamu, tapi udahlah, saya kasih kamu 500.000, ya, 500.000 dan kita selesaikan urusan kita di sini. Ya, kita selesaikan urusan kita. Kamu nggak perlu nagih-nagih saya lagi karena kamu juga nggak punya bukti, ya. Dan saya juga nggak merasa, ya. Saya kasih kamu 500.000 saja dan sudah, jangan pernah tagih-tagih saya lagi." Itu namanya sulhu ibra. Ya. Biasanya terjadi untuk nominal yang kecil atau barang-barang yang remeh. Baik, yang kedua, sulhu muawadhah, yaitu perdamaian atas hak yang diakui dengan imbalan yang berbeda jenisnya. Seperti seorang mengaku memiliki utang, lalu mereka sepakat menukar dengan barang ataupun jasa. Hukumnya seperti akad jual beli. Jika kompensasinya berupa manfaat, maka hukumnya seperti akad ijarah. Oke. A minta B untuk bayar utangnya. Ya. "Wahai B, kamu dulu pernah punya utang saya 1 juta. Oke, sekarang bayarkan." B berkata, "Maaf, saya tidak punya uang nominal demikian, sebanyak itu. Kalau mau, saya ganti dengan apa namanya jasa. Misalnya, saya akan bersih-bersih rumah Anda, ya, cabutin rumputnya atau bersih-bersih kebun Anda, ya, selama 1 bulan. Ya, jangan 1 bulan, misalnya 1 minggu. 1 minggu saya akan bersih-bersih rumah dan kebun Anda. Ya, saya nggak punya duit untuk bayar itu, ya, tetapi kalau mau, saya selama 1 minggu akan bersihkan rumah Anda, ya. Yang kotor-kotor saya angkutin, yang barang-barang yang rongsok saya angkutin, saya jual, uangnya buat Anda. Kemudian kebunnya juga saya bersihkan dan sejenisnya. Maka ini namanya sulhu muawadah, jual beli. Ya. B mengaku punya utang kepada A, tetapi dia nggak mampu untuk bayar. Dia tawarkan opsi lain, yaitu berupa jasa, tenaga dia. "Saya bayar pakai kerja aja gimana gitu. Saya kejar kerja 1 minggu, ngurusi semua urusan rumah tangga, bersihkan semua kebun selama 1 minggu." Kalau si A setuju, maka utang tadi berpindah dari uang menuju jasa. Ya. Hukum ini seperti akad jual beli. Ya. Ya, atau seperti ijarah, sewa jasa. Ini hukumnya boleh. Oke, ya, jadi ini adalah sulh negosiasi, ya. Si B ini negosiasi kepada si A. Oke.
Seperti itu. Dan si A kalau menerima, alhamdulillah, maka jadi dia nggak perlu bayar uang, dia cukup bayar dengan jasanya saja. Oke, itu sulhu ikrar. Ikrar artinya mengakui, ya. Jadi si B mengakui, ya, tadi tuntutan A, ya, si B mengakui tuntutan A. Baik, yang ke berikutnya, sulhu ma'al inkar. Negosiasi tapi dengan penolakan. Ya, yaitu ketika seorang mengklaim memiliki harta atau utang kepada orang lain, namun pihak yang dituduh menolak atau diam karena tidak tahu menahu. Lalu mereka berdamai dengan memberi sejumlah uang tertentu, tunai itu tangguh. Sulhu ini sah apabila pihak yang menolak meyakini bahwa tuntutan itu tidak benar, namun ia membayar untuk menghindari persengketaan atau sumpah. Dan pihak yang menuntut meyakini kebenaran haknya sehingga ia menerima pembayaran sebagai ganti dari haknya. Baik. Eh, Seorang mengklaim memiliki harta ataupun utang kepada orang lain, namun pihak yang dituduh menolak atau diam karena tidak tahu menahu. Lalu mereka berdamai dengan memberi sejumlah uang tertentu, tunai ataupun tangguh. Negosiasi ini sah apabila pihak yang menolak meyakini bahwa tuntutan ini tidak benar, ya. Namun ia membayar untuk menghindari persengketaan atau sumpah. Oke. Dan pihak yang menuntut meyakini kebenaran haknya sehingga ia menerima pembayaran sebagai ganti dari haknya. Oke, baik, saya bukakan catatannya dulu. Baik. Di sini ada sedikit kesalahan contoh di sulhu ibra, ya. Di sulhu ibra, sedikit kesalahan contoh di sulhu ibra, ya. Jadi A minta kepada B untuk membayar utangnya 1 juta, ya. Jadi si B ini pernah hutang kepada A 1 juta. Nah, A minta kepada B, wahai B, bayarkan utang 1 jutamu itu. Oke, bayarkan utang 1 jutamu itu. Maka kemudian si B berkata kepada si A, mohon maaf saya dalam kondisi bangkrut, saya tidak punya uang sebesar pun untuk membayar utang Anda, kecuali hanya ada 700 ribu. Ya, saya hanya punya uang 700 ribu untuk membayarkan utang Anda. Oke, kalau mau Anda ikhlaskan, ya. Anda ikhlaskan yang sisanya tadi 300 ribu Anda ikhlaskan, ya. Maka itu namanya ibro, ya. A memberikan ibro itu pembebasan sebagian hak. Oke, udah bayarkan saja 700, ya. 300-nya udah buat kamu aja. Itu namanya ibro, ya. Itu namanya ibro. Jadi utang 1 juta hanya dibayar 7 juta saja, dan A memberikan kebebasan atau pemutihan, ya, pemutihan senilai 300 ribu. Itu namanya ibro. Kalau yang muawadhah sama seperti tadi, B punya utang kepada A 1 juta, dia nggak mampu bayar, tapi dia bayar dengan jasa, ya, bayar dengan jasa yaitu kerja atau bersih-bersih kepada si A selama 1 minggu. Oke, baru yang kemudian sulhu ma'al ingkar, ya. Baru ini yang tadi. A menuntut B untuk bayar utang 1 juta, ya. Kemudian B berkata, saya tidak pernah hutang kepada Anda, wahai A, gitu. Saya tidak pernah hutang kepada Anda 1 juta.
Akhirnya terjadilah pertikaian di situ. A apa namanya nuntut B, ya, Anda punya utang gitu. B mengatakan, oh saya tidak punya utang. Berikan bukti. A nggak bisa ngasih bukti. B juga kuat dengan pendapatnya. Oke. Maka kemudian kedua orang ini butuh juru damai, ya butuh juru damai atau penengah supaya tidak terjadi pertikaian yang lebih besar. Ya. Maka berdamai dengan memberi sejumlah uang tertentu, tunai ataupun tangguh. Maka kemudian si B akhirnya mengalah. Oke, daripada terjadi pertikaian ataupun perselisihan lebih lanjut, saya bayar saja 500.000. Nih saya bayar 500.000 dan kamu jangan apa namanya menuntut saya lagi. Ya. Jadi B ini mengingkari, ya si B ini mengingkari kalau dia punya utang kepada si A. Ya, tapi supaya dia apa namanya terbebas atau terlepas dari pertikaian, dia bayar saja 500.000. Ya. Pihak yang menolak meyakini bahwa tuntutan itu tidak benar, ya. B meyakini bahwasanya dia memang benar-benar tidak pernah utang kepada A. Namun ia membayar untuk menghindari persengketaan ataupun sumpah, ya. Si B ini masih berbaik hati, ya dengan cara perdamaian, ya, menawarkan solusi. Udah kita fan-fan aja, saya bayar 500.000 dan jangan ada persengketaan lagi. Ya. Dan pihak yang menuntut meyakini kebenaran haknya, ya A meyakini dia apa namanya pernah memberikan uang kepada B, ya, tapi dia nggak punya bukti, dia hanya merasa yakin saja tapi nggak pernah punya bukti, sehingga ia menerima pembayarannya sebagai ganti dari haknya. Oke, insya Allah sampai sini dulu tentang bab as-sulhu. Oke. Itu tadi apa namanya beberapa macam sulhu dalam bab muamalah. Sekali lagi saya jelaskan tentang sulhu ibra, muawadhah dan ingkar. Ibra B punya utang kepada A 1 juta. Ya. B minjem duitnya A 1 juta. Kemudian jatuh waktu tempo B mengatakan wahai A saya nggak punya duit kecuali cuma 700. Mau nggak saya bayar 700 saja, sisanya kamu ikhlasin. Ya. Dia bayar 700 dan si A ini karena dia orangnya baik dan dia juga tahu kondisinya si B, maka kemudian dia bebaskan 300-nya. Itu namanya ibro, ya. Ibro itu pembebasan sebagian hak. Bayar aja 700, 300-nya nggak usah. Oke, itu yang ibro. Kemudian yang muawadhah yang kedua, B punya utang kepada A 1 juta dan B juga nggak mampu bayar. Tapi dia menawarkan opsi lain. Wahai A, saya nggak punya uang untuk bayar, tapi kalau mau saya kerja ke kamu, bersih-bersih ataupun apapun itu selama 1 minggu supaya utang 1 juta ku lunas. Kemudian si A setuju. Oke, kalau gitu bersih-bersih kebun selama 1 minggu. Ya, itu namanya muawadhah. Dan yang ketiga, sulhu ingkar. Ya, A nuduh B menuntut H, wahai B kamu punya utang sama saya 1 juta. Ya, tapi dia nggak bisa ngasih bukti. Nah, B mengatakan, ya saya nggak pernah pinjam uang ke kamu. Ya, saya nggak pernah pinjam uang ke kamu. Akhirnya terjadi keributan terus. Ya akhirnya B ya udah daripada kita terus-terusan ribut, saya bayar 500.000 selesai urusan kita nggak perlu lagi ribut-ribut. Itu namanya sulhu ingkar. Ya. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan ini bahas kembali di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, apabila ada yang ingin disampaikan, silakan nanti dituliskan saja di grup. Insya Allah kita juga akan balas di situ, ya, supaya yang lainnya juga bisa mendapatkan manfaat. Oke, wallahu taala a'lamu bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lepaskan daripada kesulitan, kesusahan, kegundahan, kerisauan. Sebagaimana Allah hilangkan kesusahannya Nabi Allah Yunus dari perut ikan paus, dari gelapnya malam, dan dari gelapnya dasar samudra. Jadi sering-sering baca doa tadi, barakallahu.